Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini tuh saya mau bahas mengenai kemunculan lintang kemukus. Kemunculan lintang kemukus atau seringkali kita sebut dengan bintang berekor atau komet. Jarang sekali kemunculan lintang kemukus ini atau komet atau bintang berekor. Tapi konon katanya dari cerita-cerita Jawa terdahulu dan sejarah-sejarah Jawa bahwasanya ada makna mendalam dengan adanya kemunculan lintang kemukus atau komet atau bintang berekor. Seperti halnya yang sudah diramalkan oleh Prabu Jayabaya di dalam ramalan Jayabaya, bahwasanya kemunculan sosok Ratu Adil juga akan ditandai, ditengeri dengan munculnya lintang kemukus selama 7 hari berturut-turut dan hilangnya pagi-pagi sekali. Jumedule lintang kemukus ing sisih wetan tanah Jawa tenger-tenger nganti isuk ilangi. Jadi hilangnya lintang kemukus ini sampai menjelang pagi baru hilang. Lintang kemukus akan sangat terlihat di timur Jawa. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Padahal lintang kemukus merupakan suatu tanda yang nyata. Karena lintang kemukus ini sudah hadir bukan hanya di zaman ini. Zaman-zaman kerajaan terdahulu, lintang kemukus sudah banyak diyakini, sudah banyak dimengerti oleh orang-orang Jawa terdahulu. Adapun 3 makna dari kemunculan lintang kemukus. Apa saja ketiga makna itu? Mari kita bahas. Yang pertama, dengan munculnya lintang kemukus ini menjadi tanda akan pagebluk yang menimpa suatu negeri atau suatu kerajaan. Jadi lintang kemukus yang dinampakkan di suatu kerajaan itu sebagai tanda akan terjadinya pagebluk di kerajaan itu. Entah pagebluk ekonomi yang merosot, susah, pagebluk virus seperti virus corona ya, dan juga pagebluk penyakit atau gagal panen dan masih banyak lainnya. Jadi lintang kemukus dulu juga disangkut pautkan dengan adanya pagebluk. Itu satu makna mengenai lintang kemukus. Lalu makna yang kedua, akan terjadinya tragedi huru-hara di kepemimpinan suatu negeri atau suatu kerajaan. Dengan munculnya lintang kemukus, ini menjadi tanda bahwa suatu kerajaan, suatu negeri akan terjadi huru-hara kepemimpinan. Contohnya seperti kali ini. Seperti kali ini di Indonesia terjadi huru-hara kepemimpinan. Kali ini tuh pemilunya itu lebih ribet daripada yang tahun-tahun lalu. Kalian tahu kan keribetannya apa? Dari mulai Gibran yang loncat dari PDI, mengkhianati PDI, membuat luka hati oleh pihak PDI, sampai Jokowi yang turun langsung ke dunia politik bahkan ingin ikut kampanye dan memihak anaknya, sampai juga kepada 3 paslon calon presiden dan wakil presiden yang saling menjatuhkan, saling mencari muka di hadapan publik, menjatuhkan satu sama lain. Bahkan sampai halnya cara-cara mereka untuk menarik simpati. Kalian mungkin juga merasakan ada bagi-bagi sembako supaya kalian mau mencoblos nomor urut ini, nanti dikasih sembako.
nanti dikasih amplopan isinya 100.000 atau berapa, yang penting coblos ini. Jadi seringkali ya di dunia politik itu memang menggunakan cara-cara gelap. Dan politik kali ini memang lebih parah. Apalagi etika dalam berpolitik tidak lagi dipergunakan. Memang diperbolehkan seorang presiden mengikuti pemilu ataupun ikut kampanye, boleh. Tapi terdapat pasal-pasal, ayat-ayat yang berlapis di dalam undang-undang mengenai pemilu oleh kepala negara, kepala pemerintah. Di mana tentunya presiden itu memiliki figur yang penting di hadapan masyarakat gitu. Kalau presidennya saja nyoblos yang ini, masyarakat juga akan ikut-ikutan. Karena apa? Sebagai masyarakat itu mengertilah presiden itu pasti memilih yang terbaik untuk negara gitu. Maka dari itu kan ini menjadi huru-hara yang panas nih. Dimana pemerintahan saat ini sedang renggang-renggangnya karena di bulan Februari akan terdapat pemilu. Dan saran saya saat pemilu, pilihlah pilihan yang terbaik bagi Anda. Jangan karena sembako, jangan karena bantuan, jangan karena uang atau yang lainnya. Tetapi pilihlah sesuai hati nurani Anda. Lalu yang ketiga, makna dari lintang kemukus, yaitu akan terjadinya peristiwa yang luar biasa di suatu kerajaan atau suatu negeri. Kehadiran lintang kemukus dari suatu kerajaan atau suatu negeri itu sebagai pratanda akan terjadinya peristiwa yang sangat besar, akan terjadinya malapetaka yang luar biasa, akan melanda suatu negeri atau suatu kerajaan. Ya benar saja, sesuai dengan ramalan Jayabaya, bahwasanya Jayabaya sudah meramalkan kisaran tahun 2024-2025 akan terjadi tragedi yang besar, malapetaka yang besar akan menimpa suatu negeri, yaitu Indonesia. Apakah maksud lintang kemukus yang dinampakkan di Indonesia, di tanah Jawa, itu berhubungan dengan ramalan Jayabaya yang meramalkan akan terjadinya suatu tragedi malapetaka di tahun 2024-2025? Ini memang sungguh-sungguh misteri ya, menjadi misteri yang menjadi menakutkan bagi kita, jadi momok. Dimana ramalan Jayabaya ini hampir 85%-nya itu benar gitu. Dan kehadiran lintang kemukus itu sudah ada sejak dulu. Sejak kerajaan terdahulu, lintang kemukus sudah hadir. Dan lintang kemukus terkadang hanya hadir 100 tahun sekali. Jarang sekali lintang kemukus itu nampak. Dan sekali lintang kemukus itu nampak, lintang kemukus memberikan suatu pratanda, suatu simbol dari alam semesta kepada manusia-manusia yang eling lan waspada. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.